Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama bertemu dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan, kami dapat kembali menikmati hari ini lagi. Tuhan, kiranya saat ini kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan yang berikan hikmat agar kami dapat mengerti dan juga dapat melakukannya. Dan juga urapilah hamba-Mu yang membawakannya, kiranya Tuhan juga yang boleh berbicara melalui dia. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan perenungan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini ayat firman Tuhan terambil dari Galatia 1 ayat 23-24. Renungan pada hari ini saya beri judul Allah dimuliakan karena kita. Galatia 1 ayat 23-24. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Bapak Ibu Saudara, nas hari ini mengungkapkan akan bagaimana orang-orang sedang memuliakan Allah karena perbuatannya telah dinyatakan melalui kehidupan seseorang. Orang itu adalah Rasul Paulus. Hal yang menarik yang ditekankan di sini bukan karena kehebatan atau kekuatan Paulus dalam mengajarkan Injil, dalam mengabarkan Injil juga. Orang-orang memuliakan Allah karena mereka melihat bagaimana Allah bekerja di dalam hidup Paulus. Dia yang dulunya adalah seseorang yang menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah ingin dibinasakannya. Paulus juga sekali lagi menekankan bukan karena aku, meskipun mungkin ia dahulu pernah merasa hebat. Sebab di ayat 14, Paulus mengatakan, di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Akan tetapi, bukan itu yang menjadikan Paulus sebagai sarana kemuliaan Allah di tengah orang banyak. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat seseorang sanggup menjadi sarana bagi Allah untuk mewujudkan kemuliaannya setiap hari? Melalui Paulus, kita dapat melihat dua hal. Yang pertama adalah kita kenal panggilan Allah untuk kita. Paulus waktu dipanggil oleh Allah, ia langsung mengenal, ia langsung mengetahui tujuan hidupnya. Secara umum kita semua dipanggil Allah untuk memberitakan kabar baik itu. Perbedaannya adalah bagaimana kita menerjemahkan panggilan kita itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita yang menjadi seorang suami, istri, anak, orang tua, pekerja, pelayan, semuanya itu. Di dalam semua peran itu, kita tetap menjadi pembawa kabar baik. Itulah panggilan Allah kepada kita. Kita fokuskan diri kepada apa yang telah menjadi bagian kita, yang dapat kita lakukan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus mengetahui apa yang menjadi bagiannya untuk dilakukan bagi Allah, maka ia mulai berkarya bagi Allah. Jikalau kita membayangkan pada saat Allah menyatakan dirinya kepada Paulus pada waktu itu, mungkin saja Paulus bisa mencari penegasan dari orang lain. Tentunya, dengan semakin banyak penegasan itu, maka semakin baik buat Paulus, bukan? Tetapi Paulus tidak melakukannya. Sebab Paulus mengenal siapa yang memanggilnya. Allah memanggil Paulus dan memberikan perintah untuk hidup memuliakan dia. Kemudian Bapak Ibu Saudara, hal kedua yang bisa kita lihat dari kisah ini adalah kita perlu untuk move on dari masa lalu. Bapak Ibu Saudara, move on mungkin mudah sekali diucapkan, namun sangat sulit untuk dilakukan. Rasul Paulus pernah menjadi orang yang bisa disebut gagal dalam memuliakan Tuhan ketika ia menganiaya orang-orang percaya. Dia tidak melupakan masa lalunya, tetapi juga tidak menjadikan itu sebagai akhir dari hidupnya.
Dia berhasil move on dan justru menjadikan bagian yang kelam itu sebagai alat bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Orang-orang yang melihat perubahan besar yang terjadi dalam hidup Paulus pun kemudian akhirnya memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang percaya, termasuk engkau dan saya, yang mungkin cukup lama tertegun meratapi akan masa lalu. Dan terkadang melupakan bahwa Allah itu bisa melakukan sesuatu di dalam kegagalan hidup kita. Kalau boleh jujur, mungkin kita akan cenderung lebih memilih berkata, aku mah orang gagal. Dan ya udah, akhirnya jalani hidup apa adanya tanpa ada tujuan yang pasti. Namun akan sangat berbeda jikalau kita mengatakan, aku pernah gagal. Dan kembali melihat bagaimana Tuhan mau memakai kegagalanku untuk sesuatu yang baru. Sebagai manusia, kita pernah gagal. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Dia bisa memakai hidup kita untuk kemuliaan namanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita tidak lagi membiarkan diri kita terikat pada masa-masa lalu kita yang gagal, tetapi melihat ke depan dan mempersembahkan hidup keseharian kita kepada Tuhan mulai dari hari ini. Sehingga orang yang ada di sekitar kita bisa memuliakan Allah setelah melihat apa yang telah kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk hidup terus memuliakan Allah. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kiranya firman ini boleh Engkau tanamkan di dalam hati setiap kami yang mendengarkannya. Dan Roh Kudus-Mu boleh menumbuhkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin hari ini ya Tuhan ketika kami beraktivitas. Dan biarlah dalam aktivitas kami ini, kami mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.